Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 356 sampai bab 360. Ellie sekarang khawatir kalau Evan akan berbicara sembarangan di luar dan mengatakan kalau Dev adalah pacarnya. Kalau itu sampai terdengar oleh Yuki, bagaimana dia harus menghadapi Yuki? Memalukan sekali. Tidak perlu mengembalikannya, 100 juta itu anggap saja sebagai biaya tinggal dan makanku di sini. Saya tidak akan tinggal dan makan gratis di rumahmu. Dev berkata lalu mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Kamu masih berencana tinggal di rumahku? Ellie melirik Dev dan berkata, tadi saya dan ketua majelis sudah berdiskusi. Sementara ini kami tidak akan menyerahkanmu kepada keluarga Changga. Hanya saja saat ini keluarga Changga pasti sudah mencarimu kemana-mana. Saya akan mencarikan sebuah hotel kecil untukmu lalu mencari kesempatan untuk memperkenalkanmu pada Fata. Dengan begitu kamu mungkin masih bisa selamat. Dev terdiam, melihat Ellie yang berusaha memikirkan cara untuk menyelamatkannya membuat Dev merasa terharu. Saya rasa dengan kemampuan keluarga Changga, hotel terpencil manapun akan bisa ditemukan oleh mereka. Masih lebih aman tinggal di sini, Dev berkata sambil tersenyum. Ellie menatap Dev dengan tatapan waspada, kamu bukan ingin melakukan sesuatu padaku kan? Saya beritahu, saya tidak akan pernah mengkhianati temanku sendiri. Kalau kamu berani macam-macam padaku, saya akan memberitahu Yuki. Dev terlihat tak berdaya, kamu berpikir terlalu jauh. Di hatiku hanya ada Yuki, jadi saya tidak akan berbuat macam-macam padamu, tenang saja. Kalau begitu sementara ini kamu tidur saja di sofa, Ellie berkata lalu masuk ke kamarnya untuk berganti baju. Di malam hari, Ellie memasak dan makan bersama dengan Dev. Dan pada saat itu, Evan datang. Kenapa lagi kamu kemari? Ellie melihat Evan dan mengernyitkan keningnya. Wangi sekali. Evan melihat lauk yang ada di meja dan tidak segan-segan, dia langsung mengambil mangkuk dan sumpit lalu mulai makan. Sambil makan dia berkata, kamu masih mengatakan hanya teman. Kalau hanya teman apa kamu akan membuatkan dia makanan? Kalau teman biasa mana mungkin dia tidur di sini malam ini? Tutup mulut busukmu itu, saya dan Dev memang hanya teman biasa. Ellie memelototi Evan. Setelah makan Evan menggertakkan giginya dan berkata pada Dev, kakak ipar, malam ini saya akan membawamu bersenang-senang, lalu memperkenalkanmu pada temanku. Kedepannya kalau kamu mengalami masalah di kota Ithaka, tinggal buka mulut saja. Dev baru ingin menjawab tapi Ellie sudah berbicara dulu, tidak boleh. Dia tidak boleh kemanapun kak, kalian kan belum menikah, kenapa kamu sudah mengawasinya seketat itu? Hati-hati tidak ada yang mau dengan harimau betina sepertimu. Evan menjulurkan lidahnya. Saya akan membunuhmu. Ellie kesal dan hendak memukul Evan tapi Evan malah bersembunyi di balik tubuh Dev. Saya hanya keluar sebentar, tidak akan ada masalah. Dev tahu kalau Ellie takut anggota keluarga Changga akan menemukannya. Ellie melihat Dev sendiri bersedia pergi, jadi dia tidak melarangnya lagi. Setelah turun, Dev naik ke mobil Evan, sebuah BMW yang entah sudah bekas berapa orang tapi Evan masih mengemudikannya dengan bahagia. Di tengah perjalanan, Evan menjemput seorang gadis, paha mulus dan ramping gadis itu terbuka dan pakaiannya sangat mempesona, dan riasannya juga sangat menggoda, dilihat saja sudah tahu kalau dia bukan gadis biasa. Setelah gadis itu masuk ke dalam mobil, dia melihat Dev yang ada di kursi belakang dan mengangkat alisnya, kakak tampan, siapa namamu? Namaku Lily, apa kamu tertarik untuk mengenal lebih dalam? Lily berkata dan mengulurkan tangannya dan hendak mengelus wajah Dev, tapi Dev malah mengelak. Hahaha, cukup pemalu, jangan-jangan masih perjaka ya? Lily tertawa, jangan sembarangan, dia kakak iparku. Evan memelototi gadis itu lalu berkata dengan canggung kepada Dev, kakak ipar, sifat Lily memang seperti ini, dia suka bercanda, jangan diambil hati. Daye tersenyum dan bertanya, pacarmu? Evan hanya bergumam dan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Dev. Tetapi saat Lily mendengar itu dia seketika berhenti, Evan, dasar brengsek, saya ini bukan pacarmu, lagi pula kamu mana bisa menghidupiku, orang tuamu sangat pelit, 1 sen pun tidak diberikan kepadamu, mana bisa kamu mendapat pacar? Perkataan Lily membuat Evan malu, tapi dia juga tidak tahu bagaimana membantahnya. Dev melihat Evan dan tersenyum tak berdaya, dia akhirnya tahu kenapa orang tuanya tidak mau memberikan uang kepadanya. Segera, Dev dan yang lainnya sampai di Harubar, banyak mobil mewah yang terparkir di depan baru, sedangkan Evan hanya bisa memarkirkan BMW bekasnya di ujung. Kakak ipar, ini adalah bar terbaik di kota Ithaka, saya akan membawamu minum di dalam. Setelah memarkirkan mobilnya Evan berkata pada Dev dengan semangat. Jangan panggil saya kakak ipar, saya bukan kakak iparmu, panggil saja saya Kak Dev. Dev melihat Evan yang terus memanggilnya kakak ipar merasa lebih baik kalau dia memperingatkannya. Ini sudah zaman apa, kenapa masih begitu kolot?
Cepat atau lambat kamu akan menjadi kakak iparku, saya hanya menggunakan sapaan itu lebih dulu, jangan begitu kolot, ayo masuk. Evan seolah tidak peduli dan menarik Dev masuk ke dalam bar. Evan, kamu baru keluar untuk memungut uang ya? Tumben sekali datang bermain ke tempat seperti ini. Lily yang berjalan masuk ke bar bertanya pada Evan dengan nada mengejek. Saya tidak memungut uang, tapi kakak iparku punya uang, saya beritahu ya, di dalam ponsel kakak iparku saldo rekeningnya mencapai puluhan miliar, saya sudah melihatnya. Evan berbisik pada Lily dan tatapan Lily terhadap Dev seketika berubah. Meskipun Evan berbisik tapi Dev bisa mendengarnya dengan jelas. Melihat anak itu terus pamer, Dev kehilangan kata-kata. Kalau tahu seperti ini dia tidak akan memperlihatkannya. Setelah mencari tempat duduk, Evan langsung memesan 2 botol Remy Martin, yang satu botolnya saja sudah mencapai ratusan juta, tapi karena ada Dev di sini, Evan tidak takut sedikit pun. Lily langsung duduk di samping Dev, dan terus menyenggol Dev dengan tubuhnya, lalu berkata dengan centil, "Tuan muda Dev, sepertinya kamu baru pertama kali datang ke tempat seperti ini ya? Tidak usah khawatir, ada saya yang menemanimu, kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan padaku." Tangan Lily tidak berhenti menyentuh tubuh Dev, Dev mengernyitkan keningnya dan bergeser ke samping. "Lily, saya sudah bilang, dia itu kakak iparku, lagi pula saya membayarmu untuk menemaniku, cepat kemari." Evan melihat Lily bersikap seperti itu dan menjadi marah. "Cih, hanya membayar 50 juta per jam, kamu kira saya peduli padamu? Paling-paling tidak mau menerima uangmu, saya mau menemani siapa itu terserah padaku." Lily memutar matanya malas dan tidak berniat pergi menemani Evan. Menurut Lily, orang seperti Dev adalah orang dari desa yang kaya mendadak, namun tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya, dan saat melihat kehidupan di kota mereka tidak tahu harus melakukan apa. Orang seperti ini paling gampang diperdaya, asalkan mereka masuk perangkap maka dia bisa memeras mereka hingga tuntas, 1 sen pun tidak akan tersisa. Oleh karena itu Lily lebih memilih membuang Evan dan menemani Dev. Dan itu membuat Evan sangat kesal. Saat alkohol yang dia pesan diantarkan, dia langsung meneguk habis semuanya sendiri. "Bukankah ini tuan muda Evan? Kenapa punya uang untuk bermain di tempat seperti ini? Memesan Remy Martin pula?" Saat itu, beberapa pemuda yang sedang berkeliling datang menghampiri, dan seorang pemuda yang mengenakan Armani sedikit kaget saat melihat Evan. Evan melirik pemuda itu dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Edo, di sini tidak ada urusanmu, jangan menggangguku." Evan yang suasana hatinya sudah buruk menjadi lebih kesal setelah mendengar perkataan pemuda itu. Tapi tidak disangka Edo tercengang dan tertawa terbahak-bahak. "Tuan muda Evan ternyata sudah punya nyali ya, berani berbicara seperti itu padaku?" Edo berkata sambil melihat Lily yang ada di seberang dan meneruskan ucapannya, "Pantas saja tuan muda Evan kita punya nyali hari ini. Ternyata dia sudah mengajak wanita pujaannya keluar, lumayan juga, ingin menunjukkan kebolehan di depan wanita pujaannya ya." Setelah berkata, Edo menarik Lily dan melingkarkan tangannya pada pinggang Lily. "Nona Lily, temani tuan muda bermain bagaimana?" "Tuan muda Edo, saya sedang ada pelanggan, tidak bisa pergi begitu saja. Lain hari saya baru menemani tuan muda Edo untuk minum ya," Lily berkata sambil tersenyum. Dia jarang-jarang punya kesempatan bertemu dengan orang bodoh seperti Dev, mana Bolt dilepaskan begitu saja. Plak, siapa sangka, Edo langsung melayangkan tamparan pada Lily. "Sialan, hanya seorang pelacur saja berani menawar padaku." Wajah Lily yang ditampar memerah dan tatapannya terlihat teraniaya, dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Saat itu Dev seolah tidak melihat apapun. Dev tidak akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita hanya demi seorang pelacur. Dev tidak akan melakukan apa-apa, tapi tidak berarti Evan juga sama. Lily merupakan wanita pujaannya, dan sekarang wanita pujaannya dipukuli oleh orang. Evan mana bisa menahan diri. "Edo, dasar bajingan, lepaskan Lily, apa berani memukuli wanita itu sudah sangat hebat." Evan meraih botol anggur dan berteriak marah pada Edo. Bam, Evan yang baru selesai bicara langsung ditendang oleh seorang vele yang ada di belakang Edo. "Nak, apakah ini caramu berbicara dengan Kak Edo?" Evan mengernyitkan keningnya, raut wajahnya seketika menjadi jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, saya akan membunuhmu." Evan mengambil botol anggur dan menghantamkannya ke kepala Edo dengan keras. Pahlawan yang menyelamatkan wanita, ini adalah saat yang cocok untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Oleh karena itu Evan turun tangan hanya demi membuat kesan baik di hadapan Lily. Namun siapa sangka, saat Evan mengayunkan botol itu dan belum sempat menghantamkannya ke kepala Edo, pergelangan tangannya dicengkram oleh Edo dan botol anggur itu direbut dan dihantamkan dengan keras ke kepala Evan. Edo tidak ragu-ragu sama sekali. Saat itu, Evan tercengang, dan dia berdiri diam membiarkan Edo menghantamnya. Melihat botol itu sudah hampir menghantam kepala Evan, Dev yang sejak tadi tidak bergerak tiba-tiba berdiri dan meraih pergelangan tangan Edo. Dia mengerahkan sedikit tenaganya dan membuat Edo meringis kesakitan. Botol anggur yang ada di tangannya juga langsung jatuh ke lantai. Semuanya datang untuk minum dan bersenang-senang, hanya demi seorang wanita murahan. Sepertinya kurang layak Dev melepaskan tangan Edo, dan berdiri membentengi di hadapan Evan. Bagaimanapun Evan adalah cucunya Indrawan, Dev tidak boleh membiarkannya mati begitu saja. Edo melihat pergelangan tangannya yang sudah membiru dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Sebutkan namamu." "Tuan muda Edo, anak ini adalah kakak ipar Evan, orang kaya baru." Lily memelototi Dev dan berkata,
Tadi Dev mengatakan dia wanita murahan, itu termasuk menghina Lily, pacarnya Ellie. Edo melirik Dev sekilas lalu tersenyum sinis. Jangan kira karena Ellie seorang detektif sudah sangat hebat, di hadapanku dia tidak ada apa-apanya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wanita murahan seperti ini. Edo mencengkram dagu Lily dengan tangannya dan menatap Dev dengan jijik. Dev menyipitkan matanya dan aura dingin memancar dari tubuhnya, seketika dia melayangkan tendangannya dan menendang Edo hingga terhempas. Bam! Tubuh Edo terhempas beberapa meter, lalu mendarat pada sebuah meja dengan keras dan membuat meja itu hancur. Ah, banyak tamu lain yang kaget dan berteriak ketakutan setelah melihat adegan mendadak itu dan segera menghindar. Edo menggertakkan giginya dan mencoba bangkit, dia merasa tubuhnya akan segera runtuh dan berkata dengan marah sambil menatap Dev, "Serang, bunuh dia." Beberapa pengawal Edo bersiap turun tangan, tapi mereka malah mendengar suara yang menusuk tulang. Siapa yang berani membuat keributan di bar saya? Tidak tahu siapa pemilik bar ini? Mendengar suara itu Edo seketika memucat, dan orang-orang yang tadinya hendak turun tangan juga kaget dan bergegas mundur. Pelacur bernama Lily itu juga kaget dan segera kabur, bayangannya menghilang dengan cepat. Gawat, gawat, gawat. Wajah Evan juga sangat pucat, tubuhnya gemetaran. Kakak ipar, gawat, bar ini adalah wilayah kekuasaannya geng Fata, kamu membuat onar di sini, geng Fata tidak akan mengampunimu dengan mudah. Tepat ketika Evan selesai berbicara, seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata dan hanya menunjukkan satu matanya saja berjalan menghampiri. Di belakang pria parubaya itu ada belasan satpam yang mengikutinya. Melihat orang ini, Evan terkejut dan langsung pingsan di atas sofa, cairan berwarna kuning terlihat mengalir dari tubuhnya. Melihat Evan yang seperti itu, Dev terdiam, dia tidak mengerti kenapa Indrawan bisa punya cucu seperti ini. Kak Paolo, dia orangnya, dia orang yang memukuliku. Edo menghampiri pria parubaya itu dengan gemetar dan mengeluarkan sebatang rokok dan berkata dengan nada menyanjung tampar. Pria parubaya itu bahkan tidak melirik Edo dan berkata dengan dingin. Segera, seorang satpam yang ada di belakangnya langsung menarik kerah baju Edo dan menamparinya bola balik. Edo ditampar lebih dari 10 kali dan membuat wajahnya membengkak dan memerah. Tadi kamu yang memukulinya? Setelah memukuli Edo, pria parubaya itu menatap Dev dan bertanya padanya. Benar, Dev mengangguk. Tampar pria parubaya itu mendengus dan satpam itu berjalan menuju ke arah Dev. Dan saat baru mengangkat tangannya, Dev sudah meraihnya terlebih dulu. Kalian tidak menanyakan duduk perkara dan langsung memukuli orang begitu saja? Melihat Dev berani melawan, pria parubaya itu mengernyitkan keningnya. Berani membuat onar di tempat saya, Paolo si mata satu, kedua belah pihak akan mendapatkan hukuman yang sama. Lalu berani bertanya alasannya, apa kamu sedang merusak aturanku? Saya mendengar kalau anggota geng Fata adalah orang yang adil dan beradab, dan master kalian juga seperti Buddha hidup, lantas seperti ini cara kalian melakukannya. Dev mulai memiliki kesan buruk terhadap geng Fata. Pada awalnya saat dia mendengar dari Ellie, dia memiliki kesan baik terhadap geng Fata. Apalagi master mereka, Fata, Dev bahkan mengaguminya, namun sekarang sepertinya itu hanya rumor belaka. Bagaimana cara geng Fata melakukannya tidak perlu dikomentari oleh bocah sepertimu. Tampari dirimu sendiri sebanyak 10 kali, lalu saya akan mengurusi masalah kalian yang berkelahi, si mata satu mendengus. Kalau saya tidak mau, Dev tersenyum dingin. Kalau kamu tidak mau menampari dirimu sendiri, saya akan turun tangan membantumu. Si mata satu berkata dan melayangkan tamparannya ke arah Dev. Kecepatan si mata satu sangat cepat, orang yang ada di sekeliling juga mewakili Dev berkeringat dingin. Kalau tamparan itu tepat sasaran maka semua gigi yang ada di dalam mulut Dev pasti akan lepas. Melihat si mata satu turun tangan, Dev menyeringai dan langsung mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan si mata satu. Saya ini orang yang suka berbicara logika, kenapa kamu malah mau turun tangan memukuliku? Si mata satu kaget, dia menggunakan tenaganya dan ingin melepaskan cengkraman Dev, tapi dia menyadari tidak peduli sekuat apa dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan cengkraman Dev. Bocah, apa kamu tahu akibatnya jika berani menyentuhku? Si mata satu berkata dengan marah. Di hadapan banyak orang, dirinya dicengkram oleh seorang pemuda rendahan, mana mungkin dia tidak marah. Jelas-jelas kamu yang duluan main tangan, apa geng Fata masih berbicara logika? Dev berkata dengan sedikit tak berdaya. Logika bajingan, tangan Paolo yang satunya lagi seketika mengepal dan dilayangkan ke arah Dev. Dev mengernyitkan keningnya, dan aura pembunuh terlihat pada dirinya. Dia sedang menahan diri sejak tadi tapi Paolo si mata satu ini terus memaksanya. Dan saat Paolo melayangkan tinjunya, Dev melayangkan tendangannya. Bam! Tendangan Dev langsung membuat Paolo terbang dan terhempas belasan meter jauh nyal sebelum mendarat dengan keras di lantai. Melihat Dev berani main tangan dengan Paolo, Evan terkejut setengah mati dan memucat, dia sudah hampir mati. Bocah, berani memukuli Kak Paolo, kamu pasti mati. Edo yang melihat Dev berani memukuli Paolo seketika merasa senang. Dev melirik Edo sekilas, tatapannya yang dingin itu membuat Edo tidak berani bicara lagi. Pada saat itu, Paolo dipapah oleh orang dan sudut mulutnya masih berdarah. Kosongkan lokasi, tutup pintu. Paolo melekatkan tatapannya pada Dev, dan memberi perintah dengan kuat. Dalam sekejap, bar itu sudah dikosongkan bahkan Evan juga dilempar keluar.
Di dalam bar yang besar itu hanya tersisa Dev seorang dan belasan satpam lainnya. Evan yang dilempar keluar merangkak dan bangkit dengan kakinya yang gemetaran. Dia langsung kabur tanpa menoleh. Saat ini dia tidak peduli lagi dengan kakak ipar manapun. Bisa terlepas dari bahaya adalah yang paling penting. Paolo menyeka darah yang ada di sudut bibirnya dan menghampiri Dev dengan wajah muram. Bocah, kamu adalah orang pertama yang berani main tangan denganku. Kalau hari ini saya tidak membunuhmu, bagaimana reputasi geng Fata bisa dipertahankan? Dev duduk di kursi dengan tenang, dia mengangkat gelas anggur dan meminumnya, raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Kalau bukan karena reputasi geng Fata, lalu master kalian yang merupakan pahlawan wanita, apa kamu rasa kamu masih punya kesempatan berdiri di depanku dan berbicara padaku? Dev berkata dengan tatapan menghina. Bagus bocah, kematianmu sudah di ujung tanduk tapi kamu masih begitu arogan? Paolo terlihat marah, bunuh dia. Mendengar perintah Paolo, belasan satpam itu langsung menerjang ke arah Dev dengan tongkat mereka. Kecil Dev mendengus, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Paolo melihat sebuah bayangan hitam yang bolak-balik di antara kerumunan, dan setelah itu suara menyedihkan terdengar. Hanya dalam waktu beberapa menit, belasan satpam itu tidak ada satupun lagi yang berdiri. Mereka semua tergeletak di lantai dan meringis kesakitan. Namun semua satpam itu tidak terluka fatal, Dev masih berbelas kasihan. Persetan, Paolo tercengang dan mulutnya menganga lebar, bahkan sebutir telur pun bisa dimasukkan ke dalam mulutnya itu, dan tatapan matanya yang hanya satu itu juga dipenuhi dengan ketakutan. Dev berjalan menghampiri Paolo, dan membuat Paolo ketakutan dan terus bergerak mundur. Dia terus mundur hingga mencapai tembok. Paolo tidak bisa mundur lagi dan menatap Dev dengan ketakutan. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Saya adalah anggota geng Fata. Kalau kamu membunuhku, masterku tidak akan melepaskanmu. Tidak perlu khawatir, apa saya mengatakan akan membunuhmu? Dev melihat Paolo yang ketakutan dan tersenyum. Saya hanya mau kamu memanggil master kalian kemari. Paolo seketika tercengang. Kamu menyuruh masterku kemari? Meskipun masterku bagaikan Buddha hidup tapi kamu sudah membuat bisnis kami seperti ini. Masterku juga bisa marah, bisa-bisa dia juga akan membunuhmu. Bukankah kamu memang mau saya mati? Kalau mastermu kemari, bukankah keinginanmu juga akan terkabul? Dev sedikit penasaran kenapa Paolo memperingati dirinya seperti itu. Seketika raut wajah Paolo menjadi sangat canggung. Tatapan matanya mengelak, kalau master kami datang, sepertinya dia tidak akan mengampuniku. Mendengar ucapan Paolo, Dev akhirnya mengerti, dia merasa kalau master mereka datang, maka dia akan terkena masalah. Karena dia begitu arogan dan berlagak, tanpa menanyakan situasi dia langsung memukuli orang, itu tidak seperti sifat geng Fata yang dibicarakan di luar. Panggil master kalian kemari, atau mati, kamu pilih saja sendiri. Dev tidak ingin banyak bicara dengan Paolo, dan langsung mengancamnya. Baik, saya akan memanggilnya, sekarang juga saya akan memanggilnya. Diancam akan dibunuh, Paolo menjawab tanpa ragu. Paolo mengeluarkan ponselnya dan menelpon master mereka, Fata.